Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru Riau, Indonesia. Sekarang kembali membacakan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malik al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir Subhanallahi amma yusyrikun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat Al-Quran Al-Hasyr tadi itu menyatakan bahwa Allah itu esa, tidak ada lainnya, dan Ia Maha Perkasa, Al-Aziz, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Suci. Nah, kemudian kalau kita hubungkan dengan Hosea dalam kitab Perjanjian Lama, Hosea 11 ayat 9 mengatakan bahwa Tuhan itu Maha Kudus, ada di tengah-tengahmu, dan Tuhan itu bukan manusia. Hosea. Nah, I am not human. Saya bukan manusia. Hosea pasal 11 ayat 9. Bahwa Tuhan bukan manusia. I am God and not man. Saya adalah Tuhan, bukan manusia. Nah, barangkali ayat ini sudah menduga akan ada suatu saat nanti orang akan menuhankan manusia. Makanya di dalam kitab Hosea pasal 11 ayat 9 mengatakan Tuhan bukan manusia. And I am God and not man. Bukan manusia, not human, bukan kemanusiaan, tapi ketuhanan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah ayat yang saya bacakan tadi. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Allah adalah Tuhan, tiada yang lain serupa dengan Dia. Tuhan itu bukan manusia, bukan patung. Karena suatu saat nanti akan ada manusia menuhankan patung dan menuhankan manusia dengan berbagai-bagai alasan. Yang mengambil bentuk manusia lah, mengambil bentuk yang serupa dengan manusia lah, padahal tidak. Allah menciptakan manusia mengambil bentuk yang dipilih yang terbaik dari sekian banyak ciptaannya. Dipilihnya manusia, maka manusia itu disebut dengan ahsanut taqwim, fi ahsani taqwim. Allah itu adalah sebaik-baik ciptaan. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ayat ini adalah ayat tauhid di dalam kitab Perjanjian Lama, bahwa Allah itu esa, satu-satunya. Qul huwallahu ahad. Say Allah one and only. Allahu samad. Allah itu sumber segala-galanya. Segalanya bergantung kepada Dia. Lam yalid wa lam yulad. He did not nor is he begotten. Walam yakun lahu kufuwan ahad. And none like unto him. Tidak ada yang serupa dengan Dia. Nah, ini sejalan dengan kitab Hosea pasal 11 ayat 9. Hosea 11 ayat 9. Hosea 11 ayat 9. For I am God, not woman. Aku ini adalah Allah, not man, bukan manusia. Nah, demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudah sampai ini apa kisahnya? Sudah sampai kepada perjalanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala itu meridai kita semua. Kembali saya tegaskan ayat Al-Quran. Huwallahu allazi la ilaha illahu. Ialah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Nah, apakah Nabi Muhammad pembawa Islam? Tidak. Pembawa Islam itu mulai dari Nabi Adam. Nabi Muhammad hanya meneruskan ajaran Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Musa sampai Isa, dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa bukan Nabi Isa yang menyempurnakan ajaran Islam ini? Karena Nabi Isa umurnya terbatas. Diangkat jadi Rasul umur 30 tahun, dan umur 33,5 tahun dia sudah tidak di dunia ini lagi. Karena terlalu singkat umurnya, maka harus diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW yang disebutkan sebagai penolong yang lain.
Jadi Yesus atau Nabi Isa itu memerlukan penolong yang lain untuk meneruskan ajarannya, walaupun itu 571 tahun kemudian dari keturunan Ismail. Itulah dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, Nabi Adam lah yang membawa Islam itu ke dunia ini pertama, dan Nabi Muhammad sebagai penutupnya. Tapi kan Nabi Isa nanti di akhir zaman datang lagi. Ya, datang itu meneruskan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dikatakan, seandainya Nabi Musa dan Nabi Isa hidup pada hari ini, dia ikut bersamaan dengan syariatku sesuai dengan zamanku sampai hari kiamat. Jadi turunnya Nabi Isa untuk yang kedua kalinya ke bumi ini, besok yang pertama katanya dia adalah memusnahkan babi. Maksudnya makanan-makanan yang najis itu dia musnahkan, dia tiadakan. Yang kedua, dia disebut menghilangkan salib, artinya menghilangkan berhala-berhala. Bukan salib itu diturunin satu-satu, tidak. Menghilangkan kepercayaan orang yang bertuhan kepada manusia. Karena Hosea 11 ayat 9 tadi mengatakan bahwa Tuhan itu bukan manusia. Dia maha kudus, maha suci. Dia berada di tengah-tengahmu. Di tengah-tengah itu maksudnya bukan kamu 50 orang, kamu di depan 25, di belakang 25, lalu di tengah-tengah, bukan itu. Itu bahasa kiasan. Dia berada di tengah-tengahmu, maksudnya kamu semua berada dalam pengawasannya. Pengawasan Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bukan mengesahkan yang lain-lain. Nah, demikianlah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, pelajaran pada pagi hari ini tentang Allah itu bukan manusia. Antisipasi dari kitab Hosea pasal 11 ayat 9 itu seakan-akan dia menceritakan, manusia satu saat nanti akan ada manusia menyembah manusia dengan berbagai-bagai alasan. Akan ada juga manusia menyembah patung sebagai perantara dengan berbagai-bagai logika alasan, dengan memutarbalikkan yang tujuannya untuk meyakinkan manusia. Karena itu ada inspirasi dari roh-roh gaib, yang tentu saja roh gaib itu ada yang baik, ada yang jahat, untuk membuat manusia jadi musyrik. Jadi yang akan ditolak roh-roh kemusyrikan itulah yang akan ditepis, yang akan dibuang. Dan banyak lagi ayat-ayat di dalam kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru sekalipun, walaupun sudah ada perubahan-perubahan dalam kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, namun konsep-konsep tauhid itu masih tersisa di dalamnya. Makanya ketika ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW tentang kitab Taurat dan Injil, bagaimana ya Rasulullah kami membaca kitab Bible atau kitab Injil? Nabi Muhammad SAW menyatakan, la tusaddiquhu, jangan kamu benarkan semuanya, wala tukadzibuhu, dan jangan pula kamu dustakan semuanya. Jadi harus ada filternya. Filternya apa? Filternya adalah Al-Quran. Jadi kalau ditemukan kitab Hosea tadi pasal 11 ayat 9 sesuai dengan Al-Quran, berarti itu bahagian yang jangan didustakan. Wala tukadzibuhu. Tapi kalau ada ayat yang melainkan, yang menyatakan aku adalah Tuhan, Tuhan itu menjelma sebagai firman, firman itu menjelma sebagai manusia, sembahlah aku manusia Tuhan. Nah, ini berarti bertentangan dengan ayat-ayat, ribuan ayat-ayat yang lain. Maka wala tusaddiquhu, jangan kamu membenarkan. Nah, kaitannya ini adalah tentang akidah, tentang tauhid. Yang kedua baru tentang halal dan haram. Apa yang diharamkan Taurat, Injil, Al-Quran. Nah, ini masih ada filternya dari Al-Quran. Tidak seluruh yang diharamkan kepada Bani Israel itu diharamkan juga kepada umat Islam. Misalnya onta, kelinci, kepiting. Itu kepada umat Muhammad SAW tidak diharamkan, tetapi kepada Bani Israel diharamkan. Yang diharamkan juga kepada Bani Israel, diharamkan juga kepada Bani Ismail atau orang Arab,
diharamkan di dalam kitab perjanjian lama, diharamkan di dalam kitab perjanjian baru, diharamkan juga dalam perjanjian akhir, yakni Al-Quranul Karim, yaitu tentang babi. Ya, haramnya babi diharamkan oleh kitab Imamat pasal 11 ayat 7, kitab Ulangan pasal 14 ayat 7 dan ayat 8, dan kemudian di dalam kitab Markus pasal Markus 5 ayat 13, bahwa babi-babi itu, roh-roh jahat itu minta dimasukkan ke dalam tubuh 2000 ekor babi. Kenapa? Karena roh-roh jahat itu dia suka kepada binatang yang bertaring dan binatang yang najis. Nah, dia akan menjelma ke sana. Binatang yang bertaring itu ya bisa babi, bisa anjing, bisa ular, dan pada umumnya binatang yang najis, yang haram, yang tidak boleh dimakan. Tapi yang paling jelas-jelas disebutkan adalah babi. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara sekalian, demikianlah pada pagi hari ini renungan. Saya ulangi lagi tanpa bosan-bosan. Cobalah dibaca dalam kitab Hosea pasal 11 ayat 9, bahwa Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu maha suci, maha agung, berada di tengah-tengah umat manusia. Artinya dia senantiasa memberikan sinar, cahaya kepada manusia. Jangan ditutupi cahaya itu. Kalau menutupi cahaya itu disebut kafir atau kafir. Kalau membuka cahaya itu disebut dengan iman. Ada demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai ketemu lagi. Ya, Masya Allah. Astaghfirullahaladzim. Nah, suasana. Ya, satu jatuh satu, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Tolong air nih diangkat. Ini kuat kan? Wah, Masya Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون Sadaqallahul Azim. Ini plafonnya namanya Sunda plafon atau Jawa plafon, tapi ini yang nomor 2 namanya PVC plafon. Nah, nampaknya begitu cerah, warnanya plafon ini begitu bagus, elit, licin, mengkilat dan cukup memuaskan sebagai loteng. Cuma kelemahannya tidak tahan diinjak. Kalau di atasnya cuma diinjak oleh kucing, tikus dan seperti nggak apa-apa, tapi diinjak oleh manusia tentu tidak tahan. Nah, karena ini di samping ya tipis, ringan, tahan air, tetapi itu ringnya, plafonnya ini ringnya kecil. Karena kecil seperti ini, tentu tidak kuat. Yang kuat ini kanopi. Ini kanopinya kuat, besar. Ya, tapi atapnya juga tipis. Nah, ini sejalan ini antara plafon dengan kanopi. Nah, kanopi ini diharapkan bisa. Oh, ini belum di lantai. Ya, ini di
juga sudah pasang plafon, tapi ini belum di lantai, dicat baru separuh. Nah, demikianlah Bapak Ibu, saudara sekalian, beransur-ansur. Samping kita terus mengaji, menghafal ayat-ayat, tapi juga membangun kecil-kecilan sesuai dengan kemampuan kita yang berangsur-angsur. Nah, ini tidak panjang, ini lebarnya hanya 4,5 meter, sedangkan ke belakang hanya 10 meter kurang, 9,5 meter. Ya, tapi jadilah sebagai manusia yang pensiun, berangsur-angsur. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya Pak Sakti Asa dari Bekerja yang membantu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sakti dari Lubuk, Desa Lubuk Bendahara Rokan Hulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.